Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, good morning everyone. Today we are going to explain about analytical exposition. Sini kita akan membahas mengenai analytical exposition text. Saya Ida Fahmi Hidayati Latifah, guru bahasa Inggris kelas 11 di SMA Negeri 1 Soreang. Di sini dimulai dengan pertanyaan, why is it a good habit? Kenapa menggunakan why? Karena memang untuk analytical exposition itu biasanya kita akan membahas teks dengan bisa memenuhi jawaban why. Oke, first thing first, kita akan membahas tentang why is it a good habit. Di sini untuk analytical exposition text akan dibagi menjadi dua. Yang pertama secara structure, kemudian yang kedua secara grammar. Untuk structure yang sudah pasti bahwa analytical exposition itu diantaranya di dalamnya ada topic and supporting sentence. Atau kita biasa mengatakan ada thesis statement and then supporting ideas. And the next one tentang grammar, kita akan membahas mengenai simple present tense dan if clause. Ya, kita lanjutkan. Pertama mengenai structure of analytical exposition text. Yang harus kita ketahui bahwa di sini adalah an analytical exposition text or persuasive text is a form of essay or argumentative text designed to persuade the reader or listener that something is in the case good, bad, harmful, beneficial, etc. Maksudnya adalah bahwa analytical exposition text atau disebut juga persuasive text itu adalah satu bentuk essay atau argumentative text yang didesain untuk persuade, untuk mempengaruhi the reader atau listener, pembaca ataupun pendengar, that something in the case is the case, bahwa sesuatu itu memang ada dalam sebuah perbincangan. Ada bisa jadi it could be good, bad, harmful, beneficial, etc. And then the next one, it is consists of three parts. Dalam analytical exposition ini ada tiga bagian. The first one ada thesis statement, and then the second one ada argument, and then the next one ada reiteration. Di sini yang dimaksud dengan thesis, which indicates the topic and ends with reasoning or proof the statements. Jadi untuk tesis ini di dalamnya ada indikasi tentang apa topiknya, what we are going to talk about, and then the ends akan diakhiri dengan reasoning. Adanya alasan, kemudian pembuktian proof of the statement tentang apa yang kita bahas tersebut. The next one goes to arguments. Untuk arguments ini, it could be one argument and then two arguments or maybe one more than two arguments. Biasanya kita menggunakan argument sekitar 2-3. Biasanya nggak terlalu banyak karena memang kalau banyak itu butuh juga evidence and so on and so forth. Maka di sini argument itu adalah which list reasons, facts, statistic, and provides examples. Biasanya di dalam argumen itu terdiri dari alasan-alasan kenapa kita membahas tersebut. Makanya tadi dimulai dengan kata why. Karena nanti di analytical expositions kita akan membahas why did it happen. And then the next one ada facts, tentang fakta-fakta. Gak mungkin kita membicarakan sesuatu dengan menggunakan atau menjawab why tanpa adanya fakta-fakta. Kemudian ada statistik juga yang dijadikan sebagai evidence. Kemudian provides examples, data, statistik, kemudian fakta, dan contoh-contoh. The next one, the analytical exposition will be ended by reiteration. Reiteration kalau dalam bahasa lain kita bisa katakan conclusion, which restate the thesis statement or draws a conclusion based on the argument. Yang biasanya di reiteration itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan kita mengulang kembali, restates the thesis statement, atau biasanya menggambarkan konklusi atau kesimpulan secara keseluruhan. Misalnya dari 1, 2, 3, tadi argumen 1, 2, 3 akan disimpulkan dalam satu kalimat atau satu kalimat yang sederhana. Okay, the next one tentang persuasive writing is often used to advertisement in order to convince customers to buy certain products. A good piece of persuasive writing should always be supported with specs or data
that support the writer's point of view. Maka yang harus kita ketahui bahwa yang namanya persuasif, tadi disebutkan bahwa analytical exposition itu adalah persuasive writing. Dan di dalam persuasive writing itu biasanya atau seringkali digunakan untuk advertisement, iklan, kemudian promosi-promosi seperti itu. Dan hal ini dinyatakan in order to convince, untuk memberikan informasi kepada para pelanggan to buy certain products, untuk membeli beberapa item-item tertentu. A good piece of persuasive writing should always be supported with facts or data. Jadi biasanya persuasive writing yang bagus itu biasanya selalu didukung oleh fakta dan data. Tidak hanya statement saja, tapi ada juga fakta dan datanya, termasuk yang nanti akan kita jadikan sebagai evidence that support the writer's point of view. Jadi pendapatnya atau point of view-nya didukung dengan fakta dan data. And then analytical exposition may also appear in the form of poems, campaign posters, and advertisement. Dan analytical exposition yang tadi kita sebut bahwa itu adalah persuasive, itu biasanya juga nampak dalam bentuk puisi, ada kata-kata yang bombastis seperti itu. Kemudian campaign posters, poster-poster kampanye, and advertisement yang sudah pasti ada di dalam iklan-iklan. The next one. This is the example of analytical exposition. Example-nya di sini kita bisa melihat the title is Why are books important for us? Kenapa buku penting untuk kita? Di sini si penulis memulai dengan kata-kata a wise man once said. Sebuah kalimat yang kita mengambil biasanya ada istilah kuat kayak seperti itu. Dia bilang learning without books means nothing. Belajar tanpa buku itu tidak berarti apa-apa, atau dalam kata lain ilmu itu binatang buruan dan penulis atau pengikatnya adalah tulisan. Berarti dengan kata lain itu adalah buku. Di sini si penulis mengatakan bahwa apa yang akan kita bahas adalah mengenai learning without books means nothing. Kenapa? Karena kita akan membahas why are books important for us. Nah, di sini kemudian di paragraf berikutnya, penulis mengatakan firstly. Firstly itu termasuk ke dalam, this is the number of argument. Dia adalah nomor argumen. Biasanya kita menggunakan kata-kata numerical, for example, firstly, secondly, lastly, atau first of all, second of all, third of all, and so on and so forth. Dengan kata lain, bisa saja kita mengatakan di sini thirdly, tapi di sini karena memang cuma tiga pendapat atau tiga argumen, maka dia katakan lastly. Di sini kita bisa melihat juga di awal paragraf dia mengatakan firstly, kemudian dilanjutkan dengan books are crucial and developing the mind of help foster critical thinking. Nah, di sini dikatakan, nah kalimat seperti ini adalah merupakan topic sentence atau thesis statements. Kemudian dilanjutkan dengan for example. Ingat di sini ada for example karena example itu adalah salah satu di antara evidence. Di sini dia katakan, for example, after reading a book, even if you don't agree with some of the points of the book, you might have ideas on how to improve them. Jadi di sini dia semakin meyakinkan dengan kalimat books are crucial, dia mengatakan bahwa example-nya seperti itu. Sehingga di sini dalam paragraf pertama terdiri dari the first one, argument, the first argument, and then the second one ada topic sentence, and then the next one ada supporting sentence atau supporting ideas. Berikutnya juga sama, di paragraf kedua ada secondly, books not only contain stories, but also record facts and review histories. Jadi yang namanya buku itu bukan hanya cerita saja, bisa juga tentang history, tentang sejarah dan seterusnya. Kemudian di sini dia di bagian kedua dia mengatakan seperti itu, kemudian didukung dengan supporting ideas atau supporting sentence-nya dengan you can also learn about a certain period and so on and so forth. Di sini bisa dibaca. Kemudian lanjut ke paragraf ketiga. Di paragraf ketiga dia mengatakan lastly. Si penulis mengatakan lastly. Kenapa lastly tidak thirdly? Karena memang ini akan menutup argumen. Dari argument, the first argument, the second argument, and then the third argument. Di sini disebutkan bahwa book
not only educate but also entertain. Di sini dikatakan bahwa buku itu tidak cuma mendidik, tapi juga dia memberi hiburan. Itu yang ketiga. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat pertama bahwa the books are crucial, and then the second one, the book is not only content stories, and then the last one, he said, book not only educate but also entertain. Kemudian di supporting sentence-nya dia katakan bahwa there are book containing mystery, drama, comedy, adventure, and so on and so forth. There are books about virtually everything. The possibilities are endless. Nah, di sini disebutkan juga bahwa bagaimana kondisi buku tersebut. Nah, maka di paragraf keempat, 1, 2, 3, 4, di paragraf kelima yang sebagai reiteration, dia mengatakan atau dia memberi conclusion bahwa based on the reasons above, it is no wonder that books are said to be our window to the world. Di sini dia mengatakan conclusion. Sebetulnya kalau reiteration bisa saja kita katakan bahwa kalau kita mau mengambil reiteration dengan mengulang kata yang di dalam precis statement, maka kita bisa mengatakan based on the reasons above. So we can also conclude that learning without books means nothing. Begitu kalau misalnya di dalam kalimat ada beberapa reiteration yang lain atau bentuk yang lain. Berikutnya kita beralih ke grammar focus. Analytical exposition text are often written in the simple present. Biasanya untuk analytical exposition itu menggunakan kalimat dengan bentuk atau tenses yang simple, dengan menggunakan kalimat simple. Kenapa? Karena memang secara logika untuk analytical exposition itu tidak hanya berlaku untuk satu masa, tapi dia juga bisa berlaku untuk sepanjang masa, sehingga pendapat kemudian data-data seperti itu tidak bersifat hanya sementara tapi bisa semi permanen seperti itu. The text consists of paragraphs, maka biasanya analytical exposition ini biasanya di dalam paragrafnya terdiri dari a good paragraph, atau di sini disebutkan bahwa a good paragraph consists of the first one main ideas. Harus ada satu main idea. Apa yang akan kita bahasakan atau apa yang akan kita bahas, kemudian apa yang akan kita diskusikan. Biasanya often expressed in a topic sentence. Biasanya dinyatakan dalam topic sentence. Kemudian the second one, supporting sentences that correspond to the main ideas. Biasanya supporting sentence itu yang mendukung atau yang menjadi pelengkap dari main idea tersebut. A good paragraph should be coherent. Harus coherence, follow a logical arrangement. Yang dimaksud coherence itu adalah menggunakan susunan yang logik, tidak kuantum seperti atau tidak mencela-mencela, tapi strict to the point. Kemudian dia systematicalnya terjaga. Every idea in the paragraph should be elaborated clearly. Setiap ide yang ada di dalam paragraf itu harus bisa dielaborasi dengan sangat jelas. Kalau tidak jelas, maka berarti dia critical thinkingnya belum dapat. Kemudian and supported by proof and details. Juga didukung dengan pembuktian dan detail yang cukup jelas. The proof and supporting details explain in the main idea. Dan biasanya itu akan menjelaskan main idea tersebut. Sehingga seperti yang tadi di contoh yang kalimat yang tadi tentang buku tersebut, itu jelas bahwa di sana yang kita bicarakan adalah mengenai buku. Kemudian supporting sentence atau supporting ideas-nya terdiri dari beberapa permasalahan. Okay, and then the last one, analytical exposition text might also use if clause. Bisa juga menggunakan if clause atau if conditional. Biasanya kalau untuk untuk analytical exposition itu bisa menggunakan type 1 and type 2. Ini contohnya ada if nuclear waste is not properly stored, it will be extremely hazardous to all living things. Maka di sini kita bisa melihat bahwa di sana ada cause and effect-nya. Cause and effect sudah kita bahas sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bahwa yang jadi cause-nya apa? The cause is if nuclear waste is not properly stored. And the effect is it will be extremely hazardous to all living things. Oke, kita lanjutkan. Yang harus kita ketahui
to be remembered itu adalah you can use this expression to introduce your argument or your thesis. Biasanya kita menggunakan kata-kata yang dimulai dengan beberapa kata. Ada kalanya sebetulnya ada tiga main point ketika kita mau mengekspresikan our argument. Bisa kita mengatakan pakai pertanyaan, bisa juga pernyataan, atau bisa quotation. Kalau pertanyaan kita bisa mengatakan misalnya, why do I say that? Kemudian the next one kita bisa menggunakan kalimat pernyataan atau statement, misalnya let me tell you the reason why. Kemudian bisa juga kita menggunakan yang kayak tadi, ada the wise man said, dan seterusnya. And then selain dari itu, you can develop the analytical exposition by enumeration. Ada enumeration, misalnya kita gunakan first, second, third, fourth, and so on and so forth. Kemudian boleh juga kita gunakan firstly, secondly, thirdly, finally, and so on and so forth. Atau juga bisa kita katakan first of all, at the first place, atau bisa dengan menggunakan kalimat lain, misalnya first thing first, first of all, kemudian first mind, dan seterusnya. Kemudian untuk penambahan, biasanya kita menggunakan kata-kata yang enumeration juga, for example, additionally, kemudian furthermore, moreover, and so on and so forth. Kemudian bisa juga untuk menutup, kita gunakan finally, last of all, last but not least. Atau kita gunakan the end of all of everything, seperti itu. Oke, berikutnya kita bahas terakhir, yaitu bahwa yang harus diingat bahwa untuk membangun atau to develop an analytical exposition itu bisa juga kita menggunakan kalimat-kalimat yang reasonable. For example, one reason is that, atau another reason is that, dan seterusnya. Ada lagi satu lagi yang harus digunakan atau yang biasa digunakan dalam bentuk reiteration. In making reiteration in an analytical exposition text, you can restate. Kamu bisa merestate, menyatakan kembali the thesis statements, atau bisa draw a conclusion. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa di reiteration atau di conclusion bisa kita menggunakan reiteration. Kalau reiteration artinya restate the thesis statement. Misalnya, working long hours at the computer can cause eye strain. Why do I say that? First, bisa kita mengatakan first, second, maka kita bisa katakan, so working at the computer for a long period can strain your eyes. Jadi, apa yang kita sampaikan di dalam thesis statement, kita katakan kembali, atau misalnya, based on what I said before, atau as I said before that, seperti itu. Dan maka kalau misalnya untuk yang harus kalian ingat, atau yang harus kita ingat, untuk analytical exposition, itu biasanya pembahasan yang ilmiah. Kemudian nanti, kenapa? Karena memang membutuhkan critical thinking. Dan analytical exposition ini nanti kita akan kembangkan dalam oratory atau hortatory exposition. Jadi ada dua exposition, the first one analytical exposition, and then the second one hortatory exposition. Kalau untuk hortatory exposition itu akan lebih ke oratornya, ke pembahasan secara lisan. Okay, that's all for today. Thanks and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.